Hai semuanya, di video ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah nested routing di React.js menggunakan React Router DOM. Jadi idenya itu misalnya ketika saya masuk ke bagian page detail ini, dan di page detail ini ada beberapa routing lagi. Let's say ada routing ke bagian profile atau routing ke bagian setting misalnya. Dan untuk contoh real penggunaan daripada nested routing ini, teman-teman bisa lihat di bagian atau di websitenya GitHub. Lalu masuk ke bagian detail daripada reponya. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa tab, dan setiap tab akan merender komponen yang berbeda atau page yang berbeda sesuai dengan URL. Nah, jadi itu dia contoh penggunaan daripada atau contoh real penggunaan daripada nested routing. Kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Saya akan menggunakan project yang di video sebelumnya, dan di sini kita akan konfigurasi routing atau nested routing-nya di bagian detail page-nya. Oke, di bagian detail page-nya ini ada beberapa komponen yang kita butuhkan daripada React Router DOM-nya. Yang pertama adalah switch untuk matcher-nya, lalu yang kedua adalah route untuk mendefinisikan routing dan juga untuk merender komponen kita. Oke, saya akan konfigurasi atau inisialisasi nested routing-nya di bagian sini. Oke, kita menggunakan switch dan juga route-nya. Oke, yang pertama untuk bagian route ini ada dua path atau ada dua props yang perlu kita isi. Yang pertama adalah path-nya, lalu props yang kedua adalah komponennya. Oke, untuk bagian komponen ini sudah saya siapkan, ada dua komponen yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah profile, di mana dia cuma merender tag h2 dengan tulisan profile page. Lalu ada komponen setting, di mana komponen setting ini merender tag h2 dengan tulisan setting page. Jadi dua komponen ini yang akan kita mainkan. Kita akan import terlebih dahulu dua komponen tadi ke bagian page detail ini. Profile, from, oke, profile, oke. Terus kita juga akan mengimport bagian settingnya. Ke bagian detail page-nya ini. Nah, selanjutnya untuk bagian ketika kita mendefinisikan nested routing-nya, di sini saya akan merender komponen profile terlebih dahulu. Lalu untuk di props path ini kita perlu mengambil detail atau current page-nya atau current URL-nya. Nah, untuk mengambil current URL atau current page daripada aplikasi kita bisa menggunakan yang namanya use route match. Oke, kenapa kita perlu mengambil current URL atau current path daripada aplikasi kita? Karena kita akan membuat sebuah nested routing. Jadi kita akan mengambil path yang sekarang atau URL yang sekarang lalu ditambahkan dengan nested-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan hook yang namanya use route match. Dia adalah sebuah function. Kalau kita lihat dia mengembalikan apa? Kita akan lihat dulu use route match, kita invoke, lalu kita akan konsol terlebih dahulu apa yang dikembalikan dari si use route match ini. Route. Oke, kita kasih tanda route. Oke, ini untuk bagian path-nya Nah, sekarang kita akan lihat untuk bagian use route match ini, dia adalah mengembalikan sebuah objek, di mana objek ini ada beberapa data, ada exec, ada param, ada path, dan juga ada URL. Dan yang kita butuhkan adalah data yang URL ini. Dan selanjutnya, karena kita sudah tahu bentuk datanya seperti apa, dia adalah sebuah objek, jadi kita bisa distract. Sini yang kita butuhkan adalah URL. Oke, selanjutnya URL ini bisa kita gunakan ketika kita mendefinisikan routing yang mau kita buat. Di sini saya akan mengambil routing yang sekarang atau path yang sekarang, URL, lalu kita tambahkan dengan nested-nya, which is yang profile. Oke,
Kita akan close lagi untuk konsolnya. Nah, sekarang untuk, inisialisasi, nested routing cukup seperti ini. Jadi teman-teman, membutuhkan switch dan juga route-nya. Switch ini untuk nature-nya, route ini untuk, digunakan untuk mereader komponen kita. Lalu, ada tambahan lagi karena kita mau membuat sebuah nested routing, berarti kita perlu mengambil, current URL atau URL yang sekarang. Nah, untuk mengambil URL yang sekarang kita bisa menggunakan use route match. Use route match ini adalah sebuah function di mana dia akan mengembalikan sebuah objek dan salah satu datanya adalah URL. Nah, URL ini bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi routing kita lalu ditambahkan dengan nested routing-nya. Oke, sekarang kita akan atau butuh yang namanya navigasi untuk mengarahkan kita ke page yang sudah kita definisikan. Di sini kita akan menggunakan link. Oke, saya akan buat navigasinya di bagian sini. Link. Profile. Dia punya props to. Oke, to. Untuk to-nya kita bisa menggunakan current URL atau current URL, lalu kita tambahkan dengan message-nya which is yang profile yang sudah kita definisikan di sini. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat untuk path profile-nya ini belum kita lihat di browser. Kalau saya klik bagian link-nya ini, maka profil ini bakalan dirender ke DOM atau ke browser. Nah, jadi cukup seperti itu untuk inisialisasi atau membuat sebuah nested routing di React.js menggunakan React Router DOM. Jadi kita butuh yang namanya switch, route, lalu untuk use route match digunakan untuk mengambil current URL-nya dan juga link untuk menavigasinya. Sekarang untuk bagian setting kita juga bisa membuat atau mendefinisikan sebuah route baru di sini. Kita kasih nama setting, lalu komponen yang kita render adalah setting. Dan untuk navigasinya kita akan tambahkan satu lagi, setting, terus di sini setting. Oke, kita biar lebih rapi, saya tambahkan space di sini. Oke, kalau saya klik bagian setting, maka dia akan mengarahkan kita ke atau komponen yang akan dirender adalah komponen setting ini. Kalau ke profile, profile setting. Dan kalau teman-teman lihat di bagian URL-nya, URL-nya juga akan berubah sesuai dengan route yang sudah kita definisikan. Setting, profile, setting, profile. Nah, jadi itu dia cara membuat sebuah nested routing di React.js menggunakan React Router DOM.